Jadi kalau kita bilang apa kelas menengah, kelas menengah Indonesia itu kelas bukan kelas menengah, tapi kelas yang terengah-engah gitu. Karena berupaya untuk menggait sesuatu tapi nggak bisa-bisa itu. Sebetulnya dalil yang saya ucapkan itu, bahwa kelas menengah Indonesia itu dia diasuh oleh oligarki dari awal. Satu, jadi dia sebetulnya lumpen intelektual, lumpen middle class itu, atau crypto middle class dalam semua istilah pejoratifnya itu. Dia diasuh secara kapital, jadi dia tidak mandiri secara kapital, diasuh bahkan menetek pada oligarki. Dia cuma bisa hidup ekonominya kalau ada tetesan dari oligarki melalui aturan negara. Itu satu. Yang kedua, sifat dari kelas menengah Indonesia itu adalah tetap dia feodal. Jadi pikiran-pikiran Hegel, apalagi Marx, bahwa kelas menengah itu sebenarnya pindah dari feodalisme lalu masuk di dalam rasionalitas, nggak terjadi. Selalu balik pada komunalisme itu. Jadi kelas menengah kita itu kelas menengah yang hanya manggung aja untuk diwawancara, tidak untuk menghasilkan perubahan itu. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi coba kita ikuti misalnya beberapa peristiwa belakangan ini, bahwa kehidupan politik kita seolah-olah ditentukan oleh parameter pendapatan per kapita, karena mau diukurkan itu pada kelas menengah itu. Ini yang saya sebut sebagai angka, atau ini kan angka yang mistik. Kenapa harus 6.000 misalnya tuh? Nah, salah seorang yang pertama kali memulai teori ini di FISIP UI juga adalah Yuwono Sudarsono, yang pada waktu itu saya anggap konservatif karena menganggap tunggu aja demokrasi memerlukan kelas menengah yang kuat dengan pagu pendapatan 6.000 US dollar itu. Saya anggap ini Pak Yuwono membela rejim apa-apa, menahan perubahan kalau begitu. Sebab kalau tunggu itu artinya 98 nggak terjadi. Jadi waktu terjadi reformasi 98 itu kita nggak di 6.000 tuh. GNP per kapita kita kan. Demikian juga di dalam banyak negara lain tuh politik itu berubah bukan karena kelas menengah, tapi karena imperatif etik dari mereka yang merasa tidak adil tuh. Saya masukkan variabel ini, yang tentu nanti surveyor bilang nggak begitu, saudara Rocky cuman bikin analisis. Oh iya, karena mereka menganggap politik adalah the art of the possible. The art of the possible itu salah satu variabelnya adalah adanya kelas menengah itu. Padahal menurut saya politik itu bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Itu yang diupayakan oleh anak STM, itu yang diupayakan oleh BEM, segala macam itu. Yang melihat bahwa Indonesia ada di dalam kondisi impossible, dan karena itu kita mesti attacking the impossible itu. Jadi energi perubahan datang dari the art of attacking the impossible itu. Nah, jalan pikiran ini yang kadang-kala dianggap sebagai radikal, makar. Jadi kalau kita pakai teori kelas menengah, itu artinya kita tidak boleh berpikir radikal. Jadi tunggu aja sampai ekonominya meroket. Nah, kalau meroketnya itu tidak berhasil, maka nanti akan dikeluarkan dari dalam kantong untuk membeli roket yang 11 triliun. Jadi itu intinya jadinya kan. Jadi sebetulnya kita ditawan oleh semacam kecemasan, sehingga pemerintah bilang bahwa ya udah nanti kalau kelas menengah tumbuh baru kita bisa lakukan demokratisasi. Nah, poin yang mau saya terangkan adalah bahwa Presiden Jokowi dia sudah ada di dalam demokrasi ketika menjadi presiden. Jadi kita bukakan jalan pada beliau untuk jadi presiden. Jadi nggak bisa lagi dibilang bahwa Presiden Jokowi sedang menunggu kelas menengah untuk menghasilkan demokrasi. Loh, dia itu tiba ketika demokrasi sudah ada. Itu intinya tuh. Mardhani Alisera itu ada di Senayan memimpin teman-teman reformasi damai segala macam tuh, gerakan mahasiswa Islam segala macam. Itu sebelum Jokowi datang ke Jakarta. Jadi Jokowi tiba di Jakarta ketika demokrasi sudah ada, sudah sedang in the making gitu. Nah, sekarang problemnya apa itu? Problemnya hari-hari ini
seluruh peralatan kita untuk menghasilkan demokrasi tidak mungkin lagi diandalkan pada kelas menengah. Kenapa? Karena kelas menengah itu sebetulnya diperlukan untuk mempertahankan demokrasi, bukan untuk memulai demokrasi. Di mana-mana memulai demokrasi itu adalah keresahan masyarakat bawah yang dibaca oleh kelas menengah tuh. Lalu kelas menengah nebeng pada energi kelas bawah tuh. Jadi itu logik dari. Jadi kalau kita bilang apa kelas menengah Indonesia itu kelas bukan kelas menengah tapi kelas yang terengah-engah gitu. Karena berupaya untuk menggait sesuatu tapi nggak bisa-bisa itu. Nah, kita ingin menguji apakah betul bahwa kelas menengah ini mampu menghasilkan perubahan. Di dalam banyak hal dia bukan menghasilkan perubahan, tapi dia menunggangi perubahan atau terpaksa harus ikut di dalam perubahan agar supaya ada rekondisi kapitalnya, ada rekondisi feodalnya. Nah, ini akibatnya tuh kelas menengah yang tidak selesai diuji di dalam dialektika sejarah, dia akan jadi kelas yang sekedar terengah-engah gitu, nggak tahu mau kemana. Bagaimana itu bisa kita lihat sekarang? Itu yang terjadi waktu kita reformasi. Kelas menengahnya tidak mereformasi diri, sehingga mental feodal masih terikat dalam kelas menengah yang sekarang ada di DPR, itu kelas menengah politik kan itu feodal semua tuh kan, kecuali Mardhani Alisera. Yang berikut adalah kelas menengah yang secara kapital juga itu nunggu spill over dari bisnis besar, dia bukan mandiri itu. Jadi negara sebetulnya mempertahankan kondisi keterengah-engahan kelas menengah ini untuk memanipulasi kekuasaan.